Mas Hensat, Anda melihat turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud setidaknya yang terpotret di survei IPO ya, Indonesia Political Opinion. Apakah ada korelasinya dengan gaya komunikasi Ganjar belakangan yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi? Ya, pasti ada ya, karena begini Mbak Zilvia, kita tidak bisa lewati fenomena perpindahan kagetan gitu ya. Apa tuh? Perpindahan kagetan dukungan Pak Jokowi dari Ganjar ke Pak Prabowo gitu. Jadi begitu pindah, otomatis memang ada kekagetan yang tidak bisa serta-merta ditenangkan begitu. Jadi pada saat kaget Pak Jokowinya pindah, Ganjar tentunya harus bereaksi untuk mendapatkan suara, minimal mempertahankan suara. Pada saat Mas Ganjar bereaksi mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, rupanya akar rumputnya belum siap melihat itu. Sehingga bertanya kenapa kemudian jagoan saya kok mengkritisi orang yang tegak lurus saya pilih sejak 2014. Jadi memang fenomena kagetan ini, kalau saya nyebutnya lohkoisme itu, jadi loh kok Pak Jokowinya di sana gitu ya. Itu harus diantisipasi oleh Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian dia bermain seperti ini terus, maka otomatis akan turun terus elektabilitasnya. Jadi memang hal ini kan tidak bisa dilepaskan dari sejarah atau kronologi politik ya. Pada saat Pak Jokowi menimang Ganjar waktu itu, Pak Jokowi mengharapkan Ganjar mampu independen dan mau ikut tegak lurus ke dirinya. Tapi kan Ganjar ini tegak lurusnya ternyata ke Ibu Mega. Tetap. Apalagi pada saat 21 April itu jelang Lebaran diumumkan oleh Ibu Mega. Maka kemudian Pak Jokowi merasa dirinya nggak punya pegangan nih. Dia tidak percaya sepenuhnya ke Ganjar Pranowo dan akhirnya memindahkan dukungannya itu ke Prabowo Subianto. Hal yang sebetulnya banyak pengamat termasuk saya sudah melihat dan memperingatkan PDI Perjuangan. Tapi kan waktu itu keyakinan PDI Perjuangan tinggi sekali, maka ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyadarkan akar rumput Ganjar bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi bersama PDI Perjuangan. Makanya harus hati-hati juga dalam mengelola pesan komunikasi. Karena kalau kemudian Mas Ganjar terus-menerus begini dan Pak Mahfud terus-menerus begini, kebingungan ini akhirnya masuk ke dalam ranah turunnya elektabilitas. Tapi begini juga Mbak Zilvia, DNA-nya PDI Perjuangan ini kan memang DNA perlawanan gitu ya. Jadi pada saat melawan Orde Baru misalnya, itu tinggi sekali 33,75%. Tapi begitu berkuasa, dari 33,75% itu dia turun 18% sampai kemudian 14%. Mulai lagi meningkat pada saat DNA perlawanan itu ada dengan jagonya seorang Jokowi yang melawan jagoan yang digambarkan waktu itu memang ini orangnya Orde Baru yang namanya Prabowo Subianto. Naik lagi 18%, kemudian 19%. Nah DNA perlawanan itu sekarang nggak dapet tuh, nggak bisa didapatkan oleh Mas Ganjar, sehingga perlahan-perlahan itu kembali ke asalnya PDI Perjuangan. Itu yang harusnya dicegah, karena kalau kembali ke asal PDI Perjuangan nanti ya Mas Ganjar elektabilitasnya bisa menyentuh 14%. Dan ini tentu saja kalau 14% artinya dua gitu, bisa mempersilahkan Prabowo satu putaran atau mempersilahkan Anies Baswedan melawan Pak Prabowo di putaran kedua, atau bahkan kalau ada kejutan lain Anies Baswedan ya satu putaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.